Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pencinta burung, khususnya burung kelompok Raptors elangs. Dan tentunya banyak kawan-kawan yang mulai konsentrasi kepada soal keberlanjutan dari elang Jawa atau elang dunia. Karena Raptor ini di seluruh dunia penyebarannya. Ini kita masuk ke Raptor sekarang. Ya. Raptor ini benarkah sebagai simbol negara kesatuan Republik Indonesia? Ini menarik juga, Pak. Ya. Karena memang betul ada keputusan Presiden Kepres nomor 4 tahun 93. Oke. Itu tentang Satwa Nasional. Satwa Nasional. Ya. Salah satunya Komodo dan Siuk Merah dan Elang Jawa. Itu di Elang Jawa menjadi salah satu keputusan menjadi satwa nasional. Nah, saya belum tahu secara itu karena hanya di sejarah keputusannya global begitu. Ya. Kemudian saya mencoba mencari informasi lebih lanjut dan sebagainya. Dan secara kebetulan saya pernah melakukan penelitian bersama dengan seorang profesor dari Prancis namanya. Jean-Marc Violet. Waktu itu kami penelitian di Elang Sulawesi. Oh, di Sulawesi. Sulawesi juga berarti ada elang. Ada. Karena saya sedang penelitian Elang Sulawesi di sana. Nah, beliau cerita ketika tahun 80-an bersama profesor dari Jerman, Profesor Maybe. Bersama profesor itu cerita bahwa tahun 90-an studi tentang elang Jawa. Ya. Nah, kemudian dibantu hasil risetnya, kemudian dibantu oleh kedutaan besar Jerman untuk menghadap otoritas dalam ini Kementerian Indonesia. Kementerian di Indonesia. Ya, Kehutanan dan Lingkungan Hidup waktu itu masih berpisahkan Kementerian Lingkungan Hidup. Beliau cerita ketemu dengan Profesor Emil Salim waktu itu, dan juga saya menteri tahun 90-an itu, saya lupa saya. Intinya dia cerita beliau mengusulkan supaya ini ada perhatian khusus elang Jawa itu. Karena satu terancam gitu kan. Kemudian secara morfologi kemiripan dengan simbol negara kesatuan Republik Indonesia. Saya satu lagi mengenai simbol NKRI itu. Karena saya concern juga satu sama Pak Emil saja, memang yang kami mengusulkan untuk sebagai satwa nasional. Jawa itu ya. Lalu kemudian tadi bahwasanya elang itu bukan hanya sampai Sulawesi ke timur ya. Sampai kemana ke timurnya setelah Wallacea tuh? Sebarannya di Indonesia cukup luas. Ya, artinya sampai Papua? Ada juga di Papua. Oke, kawan-kawan sekalian. Jadi bahwa kita tadi dengan ahlinya nih, Pak Zaini, bahwa elang itu dengan kekokohan bentuk tubuh, bentuk sayap dan sebagainya yang menjadi simbol negara kesatuan Republik Indonesia, ternyata juga penyebarannya sampai bukan hanya Jawa kan itu kan? Di seluruh pulau-pulau Indonesia. Ya, ada semacam sebaran jenis-jenis yang lain, Pak ya. Ya, walaupun jenisnya lain, tapi kelompoknya Raptor, elang. Nah, sehingga ini membuktikan bahwa memang benar cocok kalau elang Jawa itu simbol negara kesatuan, elang ya, burung Garuda maksudnya, adalah simbol kesatuan negara Republik Indonesia. Karena bukan hanya di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, tapi di seluruh pulau-pulau Nusantara gitu ya. Betul gitu. Ya, secara ininya Pak, jadi elang Jawa itu memang endemik Pulau Jawa. Elang Jawanya memang Jawa ya. Tapi ada Raptor itu jenis-jenis yang lain juga ada di Pulau Ya, itu ya. Kita membuktikan bahwa tapi kan bentuknya sama kan? Betul. Ada sebelum sana saya sedikit cerita di kita itu ada jenis elang yang namanya genus Nicetus, mirip dengan elang Jawa. Dan itu sebarannya sampai juga ada beberapa pulau.
Saya studi juga tentang elang di sana, penamaan. Jadi terminologi raptor. Terminologi raptor itu di masyarakat Indonesia dikenal dengan nama istilah Garuda, Raja Wali, Garuda, kemudian elang dan sebagainya, antang dan sebagainya, itu banyak. Nah, di beberapa tempat, termasuk contohnya di Jawa, orang menyebut elang Jawa itu dengan Garuda. Pada umumnya orang Jawa, elang Jawa dengan Garuda. Oh, burung Garuda. Ya, tapi misalnya di Kalimantan, suku Dayak Meratus dan sebagainya, itu menyebut Garuda itu ada jenis elang namanya elang gunung, sama Nicetus alboniger. Dan elang itu dijadikan upacara, mereka sebut dengan manajah antang, untuk menentukan. Berarti suku pedalaman, suku Dayak. Itu kan juga menggunakan elang sebagai simbol. Nah, mereka nyebutnya Garuda juga si elang itu. Kemudian di Kepulauan Riau itu ada juga menyebutkan yang namanya Garuda itu justru ke elang laut. Elang laut karena mereka menunjukkan ketika ada elang laut di sana, sumber ikan itu ada di situ. Dari situ, ya. Itu yang artinya penamaan Garuda itu banyak persepsinya. Tapi kemudian pemerintah Indonesia dalam hal ini mencari kira-kira yang paling mirip itu dengan Garuda itu siapa. Akhirnya dari banyak spesies elang yang ada di Indonesia, yang paling mirip adalah elang Jawa itu. Bahasa Latinnya apa tuh elang Jawa? Nicetus bartelsi. Jadi itu endemik berarti? Endemik di Jawa. Kita masuk ke soal elang Jawa. Artinya bahwa pertumbuhan populasi Jawa itu luar biasa. Deforestasi juga pasti, karena seirama dengan pertumbuhan dan pembangunan. Apa dampaknya terhadap elang Jawa? Ini juga, artinya saya juga bukan anti pembangunan. Iya. Ini cukup kelihatannya ngomong mengenai ini berat sekali ini. Cukup berat. Jadi dari hati ya, protectionnya itu dari hati. Ya gimana? Ya, jadi pernah ada satu data ya. Kita punya data tahun 2005. Ini contoh aja Pak. 2005 kita punya data bahwa populasi elang Jawa di alam itu sekitar 435 pasang. Ya. Kalau pasang tuh dua kan? Dua. Jantan betina berarti? Iya, betul. Jadi karena si elang itu punya sifat teritorial, Pak. Maksudnya teritorial itu? Jadi dia punya wilayah jelajah tersendiri, dan itu udah sangat dipertahankan. Jadi yang disebut tadi masih satu pasang itu dengan anak-anaknya berarti ya? Ya, nanti setelah di dalam teritorinya itu. Ya, setelah dewasa anaknya akan keluar lagi. Keluar dari cari pasangan lagi, cari teritori lagi. Ya. Luar biasa. Berarti mengendaki suatu habitat yang luas akhirnya ya. Betul. Nah, makanya tadi agak nyesek gitu. Gimana ceritanya? Jadi ya tadi kembali lagi data kami tahun 2005. Ini contoh aja. 2005 435 pasang. Kemudian kita review lagi per 5 tahun itu 2010 itu tinggal 325 pasang. Jadi menurun. Artinya dalam kurun waktu 5 tahun sekitar 110 pasang hilang di alam. Bang Zaini, itu hilangnya kenapa itu? Ya Pak, satu faktornya habitat loss. Kehilangan habitat, kehilangan hutan gitu ya? Hutan, kemudian rusak dan sebagainya, termasuk habitat loss. Habitat loss itu termasuk deforestasi, fragmentasi, dan degradasi hutan. Itu sekitar 46%. Habitat loss. Yang kedua yang hilang itu karena faktor yang lainnya adalah perburuan. Ditangkap. Ini juga dilema untuk elang Jawa. Ketika diangkat jadi satwa nasional, simbol negara, banyak orang pingin. Kepengen ya. Untuk memelihara harga diri kelihatannya. Prestis. Itu yang ininya. Nah,
paradigma itu yang menurut saya sih kurang tepat lah. Bukan dikatakan salah gitu ya. Iya. Artinya banyak orang ingin pelihara, tidak hanya dari kalangan masyarakat sampai ke pejabat dan sebagainya juga. Itu yang karena melihat prestis. Oke, jadi akhirnya tadi ya populasi menurun. Ya. Lalu karena loss habitat, karena pemburuan. Sampai sekarang masihkah terjadi? Kalau misalnya secara data di lapangan masih terjadi. Walaupun misalnya sedikit berkurang lah. Berkurang. Ya alhamdulillah ya, ada sedikit berkurang. Walaupun tingkat penangkapan dan sebagainya sudah berkurang sekarang. Ya masih berkurang, tapi tetap ada aja. Ya, perdagangan juga sudah berkurang, walaupun masih sembunyi-sembunyi. Betul. Baik, ini kawan-kawan semua. Jadi itulah yang diperlukan oleh kita semua agar supaya ada semacam gerakan partisipasi bagaimana melindungi dan melestarikan elang Jawa. Betul. Jadi tadi banyak berkecimpung di Jawa, sekarang kita masuk ke luar nih. Kan gini, apakah hanya di Jawa itu? Kalau elang Jawa mungkin Jawa ya, tapi elang itu raptor itu apakah hanya di Jawa gitu? Oke, sebelum ke elang Jawa tadi, mungkin saya sedikit cerita tentang elang ya, raptor secara khusus. Jadi kalau di seluruh dunia itu berdasarkan taksonominya referensi yang lain, ada sekitar 311 jenis, Pak. 311 jenis raptor. Seluruh dunia, ya, raptor. Kemudian di benua Asia itu ada sekitar 90 jenis. 90 jenis Asia. Nah, dari 90 jenis yang di Asia itu 75 tercatat di Indonesia. Berarti Indonesia lebih dari 75% ya. Betul, Pak. Total raptor di Asia. Nah, selain itu juga ini Indonesia juga tujuan migrasi. Kalau ini tambah lagi, ada jenis raptor yang bermigrasi ke Indonesia. Betul. Itu dari Siberia, Korea, Asia Utara. Ketika musim dingin di sana mereka bermigrasi ke Indonesia. Termasuk yang dari Jepang? Australia masuk ya? Australia ada di situ. Jadi ketika itu ada migrasi, jenis itu bertambah gitu maksudnya? Betul, Pak. Catatannya bertambah sampai saat ini juga ada. Kemudian ada beberapa endemik pulau. Di satu pulau yang misalnya itu belum di-split, artinya belum dipisahkan, masih anak jenis. Contohnya di Pulau Mentawai ada jenis elang ular yang menurut teman-teman ini endemik, hanya ada di Pulau Mentawai. Kemudian ada Pulau Natuna juga hanya di. Kemudian di Pulau Bawean hanya itu, karena sisi morfologi berbeda. Itu kita belum sampai ke luar biasa DNA dan sebagainya. Kalau dengan pulau-pulau itu terpisah, jadi artinya saya melihat begitu unik, khas, luar biasa ya, sehingga pantas kalau Kang Zaini ini menggerakkan kelompok kerja untuk melindungi melestarikan elang Jawa. Akhirnya melindungi seluruh raptors yang ada di Indonesia, baik endemik maupun migrasi jenisnya. Bagaimana pergerakan perhimpunan ini? Apakah masih terus berkembang atau mereka masih kita masih terus berkumpul Kang Zaini sehingga aku maulah di sini sehingga timbullah networking masyarakat raptors? Jadi sebenarnya karena sifatnya ini tadi perkumpulan ini volunteer, relawan, jadi tidak ada ikatan yang ada ikatan batin. Ya betul. Artinya siapapun yang concern dan ini silakan bisa bergabung dan misalnya tidak harus beban dan sebagainya. Sehingga banyak misalnya Kang saya ini bisanya fotografi, ya silakan. Masuk.
dengan banyak foto-foto. Nah, salah satunya saya cerita tadi Pak tentang komunitas fotografi. Artinya banyak orang senang fotografi, budaya dan sebagainya, hingga kita dapat satu data yang cukup signifikan. Akhirnya dapat. Salah satunya adalah penemuan elang Jawa di Bali. Bali yang tadinya nggak dilirik-lirik sama pecinta raptor, lalu ada indikasi bahwasanya ada elang Jawa ya. Betul. Sampai ke Bali. Betul. Gimana ceritanya tuh? Jadi tahun 9 ketika tadi saya jadi relawan di BirdLife International waktu itu. BirdLife International. Jadi tahun 97 saya jadi relawan di BirdLife International. Oke. Waktu itu dengan Bas Panbalan. Bas Panbalan. Dan itulah orang yang saya pertama kali ketemu di Gede Pangrango itu ternyata. Oh, Bas ternyata. Bas Panbalan. Dan Bas itu murid saya yang paling tekun ya. Jadi saya sangat suka dengan Bas itu karena dia ya Bas Pan Herford. Ya, Bas Panbalan itu orang burung semua itu. Ya. Oke. Nah, itu Bas Panbalan ternyata yang ketemu saya pertama kali 96 di Gede Pangrango itu. Nah, ketika saya menjadi relawan di BirdLife International ketemu. Ya. Nah, waktu itu termasuk BirdLife International, Bas Panbalan dan teman-teman di BirdLife International itu menginisiasi yang namanya kelompok kerja elang Jawa. Dan di situ tahun berapa itu? 97. 97. Dan menyusun sebuah dokumen rencana aksi ya. untuk konservasi elang Jawa. Nah, saya konfirmasi, kemudian saya juga membantu untuk menyusun itu dan sebagainya. Termasuk salah satu ada satu catatan. Tahun 94 itu ada catatan elang Jawa di Bali Barat. Oke. Nah, cuman dari catatan itu tidak jelas nih deskripsinya dan sebagainya. Sampai sekarang belum jelas. Belum jelas. Kemudian ya sudah, ini jangan dulu dimasukkan dalam sebaran elang Jawa di Bali. Tapi kan sekarang seiring teknologi dan sebagainya, termasuk dokumentasi foto dan sebagainya, tahun 2014 itu teman-teman fotografer ketika pengamatan migrasi raptor di Bali, mereka menggunakan kamera yang telenya panjang-panjang, jelas-jelas, dapatlah foto, kemudian dikirimkan ke kami, gitu kan. Ini jenis apa ya, gitu kan? Ada sedikit berbeda, bukan seperti halnya ini. Nah, kita kaget, oh ini adalah jenis elang Jawa. Dari dokumentasi itu. Wah, betul lah, sebarannya sampai sana dan sebagainya. Akhirnya teman-teman, yuk kita melakukan jalan-jalan lah di Bali. 2014 sampai 2016. Balinya di mana tuh? Waktu catatan pertama perjumpaan itu di namanya Gunung Segek ya. Kemudian setelah teman-teman 2014 sampai 2016 itu ya sering jalan-jalan dan sebagainya. Akhirnya ketemu juga di beberapa tempat di Bali. Jadi tidak hanya di Gunung Segek, tapi juga ada di Gunung Lempuyang, kemudian ada juga di Tahura Bedugul, kemudian ada juga di Buyan Canggung, dan itu dokumentasinya foto. Nah, misalnya menurut kami itu bisa terverifikasi. Lebih meyakinkan lagi. Ya, gitu kan. Akhirnya kita para pengamat dan sebagainya, kemudian ketemulah kumpul di Bali. Gitu, tahun berapa itu? Tahun 2019. Terus berkembang itu. 16, 19 ya. Berkumpul kira-kira ini seperti apa nih elang Jawa ini. Nah, akhirnya kita sepakat mungkin ini catatan elang Jawa yang ada di Bali yang tidak belum terpublikasikan. Atau mungkinkah bahwa itu elang Jawa yang lepas dari peliharaan? Itu opsi-opsi itu ada ya, dipertimbangkan. Hanya kita ingin melakukan riset ke depannya. Lebih dalam lagi tentang. Jadi perlu riset lagi untuk meyakinkan itu kepastian. Itu Kang Zaini, penyebaran dari kalau kita overlaykan dengan kawasan Taman Nasional yang tentunya Taman Nasional menyangkut daerah perbukitan sampai pegunungan. Apakah menjamin Taman Nasional atau perkara sebuah menjamin, apakah Taman Nasional itu sungguh sebagai habitat utama dari persebaran elang Jawa? Saya sedikit ini ya Pak.
tadi saya bilang dari 62 catatan kantung populasi. 62 kantung populasi. Itu 44 ada di kawasan konservasi. Kawasan konservasi. Ya, baik itu Taman Nasional ataupun Marga Satwa, Cagar Alam. Okay. Kemudian 22 di luar kawasan konservasi. Kalau bisa dibilang kawasan taman nasional atau kawasan konservasi itu kita bukan melihat itu satu hal yang penting, bukan hal satu hal yang artinya kita akan skala prioritas kami itu justru di kegiatan di luar kawasan taman. Maksudnya kawasan. Skala prioritas? Maksudnya karena kan di kawasan konservasi ada pemerintah nih, gitu kan. Dalam hal ini petugas dan sebagainya, kita berharapnya sudah inherent dengan petugas lapangan di sana. Ya, betul. Sehingga prioritasnya dari kawan-kawan pencinta pemerhati di luar kawasan itu. Oke. Karena kemudiannya kami juga bantu teman-teman di petugas di Taman Nasional dan sebagainya untuk kira-kira identifikasi dan sebagainya, upaya konservasi. Ya. Tapi Kang Zaini, di luar kawasan taman ada kawasan balai, balai konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Berarti nyambung dong. Ya makanya termasuk tadi dalam ini pemerintah kita dalam Kementerian Lingkungan Hidup itu bersama-sama kita menyusun yang namanya SRAK, strategi rencana aksi konservasi Elang Jawa atau Raptors? Elang Jawa. Elang Jawa karena itu yang jadi target kita untuk Jawa. Untuk di Pulau Jawa. Kemudian itu yang jadi patokan kita, pedoman bersama. Oke, bagus. Cuman kan permasalahan itu di kawasan dalam hal ini UPT KLHK. Ya. Nah, yang di luar kawasan konservasi yang kami akan coba dorong itu ya, karena itu cukup riskan juga untuk tingkat. Ya, di sana ada masyarakat. Di sana pemerhati. Jadi di luar itu kalian lebih masuk lagi ke situ. Oke. Sehingga seluruh wilayah terpenuhi. Kira-kira idenya ya. Iya, Kang Zaini. Berarti ada kaitan hubungan dengan pilar kerjasama nih. Satu dengan balai. Apakah balai Taman Nasional? Apakah balai konservasi sumber alam dan ekosistem? Kemudian juga ada bergerak masyarakat dengan kecintaannya kepada Raptors. Perguruan tinggi gimana? Perguruan tinggi juga begitu, Pak. Aktif juga? Aktif juga, artinya banyak peneliti-peneliti. Peneliti-peneliti yang melakukan kegiatannya di habitat dan spesies Raptors. Mana saja tuh perguruan tinggi ya? Jawa lah, Jawa. Ya paling banyak di Jawa. Mungkin kalau misalnya di luar Jawa itu banyak dari Medan, Riau, kemudian Kalimantan beberapa universitas. Kalau Papua belum? Papua belum, akhirnya minim sekali kita data. Maluku? Ya Indonesia Timur. Timur ya belum. Tapi Raptor tuh ada di sana? Ada. Jadi ada semacam sebetulnya di Papua itu ada endemik elang Papua. Yang khas yang hanya ada di Papua. Di Maluku juga ada seperti itu. Kemudian di Nusa Tenggara juga ada endemik di sana. Ini kan bagaimana networking ya. Sistem berkoordinasi, kolaborasi yang digerakkan oleh kelompok Raptor Indonesia. Itu bagaimana agar supaya terjadilah mekanisme bukan hanya Jawa saja, tapi alhamdulillah sudah menyebar ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Kalimantan ya. Saya dengar juga ke NTB ya sudah mulai ya. NTB. Bagaimana ke daerah yang lebih timur lagi? Gitu? Potensinya gimana itu? Saya pikir ya kami masih terus mencoba berkembang ya. Artinya termasuk memaintain networking ini juga karena sifatnya voluntary tadi, artinya tidak ada satu ikatan yang yang mengikat lagi sekali secara administratif. Tapi kita hanya punya ikatan emosional itu yang ini. Nah, itu harapannya justru kalau tadi peran
dari pemerintah lah untuk mencoba emang arrange ini gitu. Jadi seperti apa sih memfasilitasi gerakan-gerakan citizen science tadi. Citizen science supaya misalnya ini terus berkembang karena effort, saya pikir dedikasi teman-teman luar biasa ya. Kadang misalnya mereka perjalanan menggunakan uang pribadi dan sebagainya, kemudian datanya kolektif dan sebagainya. Terus apa? Bagaimana dukungan dari para pengusaha, filantropi khususnya? Sudahkah mulai itu untuk memberikan konservasi atau perlindungan pelestarian elang Jawa? Atau raptor yang lain? Ya. Alhamdulillah ada mulai tergerak ya. Misalnya dari perusahaan-perusahaan yang cukup concern juga dengan contohnya salah satunya kita sampaikan selain tadi misalnya kegiatan permasalahan-permasalahan untuk mencoba meminiasi permasalahan, tentunya kami bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Jawa Barat dengan Pertamina. Sudah masuk unsur industri filantropi. Korporatnya sudah masuk. Korporat. Kita membangun suatu program, membangun sebuah fasilitas rehabilitasi elang. Di mana itu pusat rehabilitasinya? Di Kamojang, Garut. Itu status kawasannya apa itu? Kawasannya dari Balai. Kemudian di situ fasilitas dibangun oleh Pertamina lalu diisi oleh kalian sebagai kami pelaksana teknisnya untuk mengurus elangnya dan sebagainya. Jadi tetap manajemen authority-nya ada di PSDA, kemudian disupport untuk finansial dan ininya dari pihak Pertamina, dan kami mengelola teknisnya untuk merawat sampai si elang itu bisa dilepas diakan kembali. Ini kawan-kawan, ini ya bukan hanya dimensi dari hakiki keinginan melindungi mencintai raptors, tetapi juga ada dukungan mulai dari industri filantropi, yaitu dari Pertamina, dan tentunya kami mengharapkan lagi adanya model-model dukungan yang lainnya. Bukan hanya Pertamina, tetapi juga masyarakat pengusaha lain yang pay attention kepada spesies ini. Kita luar biasa loh. Tadi lebih dari 70% jenis elang ada di Indonesia dibandingkan dengan yang berada di Asia. Apakah ada keuntungan ekonomi dari soal raptors ini? Bukan hanya nggak boleh aja to protect, to preserve, tapi dari kawan-kawan hati nuraninya para pencinta ini. Satu saya melihat ada mulai sekarang teman-teman juga mulai kembangkan ya. Contohnya dengan ekoturisme. Yes. Jadi banyak pemerhati elang di dunia ingin berkunjung ke Indonesia untuk melihat satu elang-elang yang endemik di Indonesia. Contohnya seperti elang Jawa, kemudian yang di Flores, kemudian yang di pulau-pulau ini, seluruh ada. Itu yang kita akan coba kembangkan. Itu daya tariknya tinggi. Daya tarik cukup tinggi. Itu bahkan setiap 2 tahun sekali kita ada pertemuan sepengat elang se-Asia. Gitu. Pernah di Indonesia? Pernah di Indonesia 2 kali. Itu di Bandung dan Bali. Baik. Itu, dan mereka sangat tertarik untuk melihat karena komunitas raptor di Indonesia itu sedikit diketahui. Komunitas raptornya sendiri? Jenisnya itu sedikit diketahui di dunia ini? Di dunia. Mungkin yang paling banyak sekarang penelitian hasil penelitian elang Jawa. Tapi jenis elang-elang yang lainnya itu yang belum terbatas. Itulah Kang Jay ini harus menggerakkan the local university di luar. Citizen science itu kembang. Baik. Nah, sekarang mulai tumbuh banyak interest dari mahasiswa untuk penelitian elang dan sebagainya. Ada misalnya ada yang penelitian elang Flores, gitu, khusus elang endemik Flores.
khususnya dengan kemajuan teknologi digital ya, itu semakin orang semakin canggih, semakin tinggi alatnya, semakin puas dengan kondisi itu. Kang Jenny, ini luar biasa ini soal elang Jawa ya. Artinya dengan berkecimpung sekian tahun, ya mungkin sekitar 45 tahun ya dalam hidupnya, apa yang akan diberikan pesan kepada kawan-kawan sehingga muncullah citizen scientist di seluruh Indonesia, karena ternyata bahwa raptor ini juga ada di berbagai pulau-pulau di Indonesia. Apa pesan khususnya? Ya, emang kita banyak dikaruniai sumber daya yang cukup melimpah. Termasuk raptor, jenis raptor. Dan itu saya pikir punya buat kita itu satu berkah yang misalnya yang tidak bisa dinilai dengan uang. Iya, persis. Artinya sebagai ilmu pengetahuan. Bagaimana kita belajar tentang gimana pola hidup si elang dan sebagainya. Itu sebagai pengetahuan, dan juga kita belum tahu manfaat di alam. Apa manfaatnya? Ya, saya melihat kenapa tertarik dengan elang, itu salah satunya elang itu top predator. The top predators. Ya, untuk menghitung ekosistem si kawasan itu. Artinya sebagai indikator ketika ada elang di situ, itu aman lah. Indikator amanlah hutan ini, amanlah masyarakat ini, kan gitu kan. Oke. Salah satunya itu yang jadi ini. Nah, ini kesempatan buat kita untuk belajar, untuk misalnya mengetahui dan sebagainya, dan mendalami, hingga sampai sebelum nanti hilang. Siapa yang hilang? Si elangnya tuh. Atau kitanya juga punah. Itu yang ini. Ini kesempatan. Apapun misalnya, mohon maaf misalnya seperti saya bukan punya background biologi atau kehutanan dan sebagainya, tapi misalnya ada sedikit sumbangan pemikiran, ya ketertarikan dan sebagainya. Nah, itu yang pengen share. Apapun background dan pendidikannya atau hobinya dan sebagainya. Sekecil apapun informasi atau sekecil apapun kontribusi untuk upaya konservasi itu sangat bermanfaat. Mukhtar Zaini orang yang langka, khas, terus mendorong agar supaya terbentuklah Zaini yang lain di seluruh Indonesia. Amin. Insya Allah. Kawan-kawan sekalian, satu pesan yang luar biasa ini, pertemuan yang bukan hanya bagaimana caranya mengungkap elang Jawa dalam berbagai aspek, tetapi adalah bagaimana kita mengkonservasikan yang namanya Zaini Rahman, agar supaya ide, pikiran, dedikasi terus berkembang di seluruh Indonesia, Asia, bahkan dunia. Terima kasih kawan-kawan atas perhatiannya. Salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.